pemilu yang syarat dengan politik di dalamnya. Lah itu yang mungkin perlu diberikan satu pertimbangan khusus menurut saya. Baik. Jadi bukan daftar pemilihnya saja yang khusus, jadi pertimbangannya juga ada pertimbangan khusus. Gitu. Baik, nah ini kita akan menyimak bagaimana kemudian kesaksian yang disampaikan oleh salah satu saksi ahli, yaitu Irman Putra Sidin dari pihak pemohon. Ini yang kira-kira menyatakan bahwa hasil keputusan yang sah ini masih bisa dibatalkan apabila memang secara konstitusional ini dianggap ada pelanggaran. Kita simak pemirsa. Pertanyaan utama yang akan kami bahas dalam keterangan ahli kami di sini adalah apakah hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2014 konstitusional atau tidak? Mengapa kami memulai dengan pertanyaan ini? Karena kita semua seolah terseret oleh irama yang mengalun selama ini bahwa sidang yang berlangsung ini adalah sidang pengadilan pemilu, election court. Padahal sesungguhnya bukan yang mulia, melainkan sidang pengadilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Mengapa kita harus mempertegas itu? Agar konstruksi yang terbangun bukan berasal dari sebatas hukum-hukum pemilu, apalagi semata hukum-hukum pemilihan kepala daerah. Tercekoki di kepala kita selama ini adalah apakah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hasil pemilihan presiden ini signifikan atau tidak mempengaruhi hasil. Padahal yang pasti, selama kita sepakat bahwa sidang yang mulia ini adalah sidang Mahkamah Konstitusi, maka pisau bedah yang digunakan bukanlah semata hukum-hukum pilkada, namun yang utama adalah hukum konstitusi. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 hanya menyebut bahwa wewenang mengadili tingkat pertama dan terakhir untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Konstruksi ini sesungguhnya bukan semata menyangkut angka-angka yang terdeteksi hanya dengan menggunakan hukum kalkulator semata. Namun yang utama adalah menyangkut konstitusionalitas proses yang mempengaruhi atau setidaknya berpotensi mempengaruhi hasil pemilu presiden. Beginilah mungkin denyut di balik permohonan ini yang bisa jadi saat ini di luar sana, di luar gedung mahkamah yang mulia ini, nadinya sedang berdenyut, jantungnya sedang berdetak, bahkan darahnya sedang berdesir di seantero jagat Republik ini menunggu tegaknya supremasi konstitusi akan hasil pemilu presiden 2014 ini. Yang pasti bahwa dalam perkara konstitusional tidak ada istilah menang dan kalah seperti perkara-perkara perdata. Begitu pula dalam hukum konstitusi pemilihan presiden. Hukum konstitusi hanya mengenal istilah presiden dan wakil presiden terpilih dan dilantik seperti pasal 6A Undang-Undang Dasar 45. Semuanya untuk kepentingan konstitusional seluruh warga negara saat ini dan anak cucu kita di masa yang akan datang. Oleh karenanya keliru jikalau dikatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Apalagi jikalau dianggap karena telah menarik diri dari proses rekapitulasi pemilu presiden 22 Juli 2014. Jikalau hal ini kemudian diakui tidak memiliki kedudukan hukum, maka otomatis pemilu 2014 adalah inkonstitusional. Karena tidak mungkin pemilu menjadi konstitusional hanya satu pasangan calon presiden. Hal ini justru akan memberikan ruang bagi MPR untuk menolak melakukan pelantikan terhadap pasangan calon presiden. Karena ternyata pemilu presiden hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang dinilainya sebagai pemilu yang inkonstitusional. Saksi ahli dari pemohon Prabowo Hatta Irman Putra Sidin menegaskan bahwa bukan berbicara kalkulasi angka, tapi produk konstitusional yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan tadi ada istilahnya, Ibu Siti, pisau bedahnya bukan lagi kelas hukum pilkada ini. Iya, jadi ini menurut saya kalau dilihat dari perspektif hukum sangat serius ya, karena Mahkamah Konstitusi sedang menuntaskan bagaimana penegakan hukum yang harus betul-betul hidup ya dalam satu proses ya pentahapan pilpres itu yang harusnya memang dipersoalkan. Jadi bukan menang kalah lagi, tapi ini adalah satu proses yang akan senantiasa kita jalani, kita lalui setiap 5 tahun di level nasional dan di level lokal sama 5 tahun. Tapi kalau hasilnya selalu akan menuai atau mereproduksi hal-hal yang sama, itu namanya kita sebagai bangsa dan negara yang tidak cerdas gitu ya, karena mengulang-ulang hal yang sama yang salah. Padahal konstitusi sudah sangat jelas memberikan satu mandat gitu ya, semua warga negara tanpa dibedakan itu memiliki hak konstitusional untuk menggunakan hak pilihnya gitu. Nah ini yang diterjemahkan mungkin oleh pakar hukum Pak Irman Putra Sidin tadi itu, bahwa kata-kata keadilan substansial itu tadi tidak boleh dihilangkan satu suara pun, apalagi lebih dari satu suara, itu serius sekali kan gitu. Nah ini yang menurut saya dari perspektif demokrasi dan politik
ini kan berkaitan dengan legitimasi. Jadi representasi atau hak politik warga itu akan menunjukkan bahwa dia hadir di situ sebagai warga negara yang memilih menggunakan hak pilihnya, menunjukkan bahwa dia sebagai warga negara ikut gitu ya, bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ini penting sekali. Oleh karena itu MK harus merespon ini secara serius. Ini harus tuntas gitu ya, perkara-perkara yang sifatnya sangat syarat dengan penegakan hukum itu. Baik. Ini yang menjadi pekerjaan rumah Indonesia. Jadi bukan hanya pemilu, tapi secara umum nanti penegakan hukum ini yang menjadi pekerjaan rumah kita besar. Dan pemerintah yang akan datang akan direcoki oleh masalah pelanggaran hukum ini kalau ini tidak tertuntaskan. Baik, nah tidak hanya Irman Putra Sidin yang dihadirkan sebagai saksi ahli dari pihak pemohon pada persidangan MK hari ini, Yusril Iza Mahendra juga menjadi salah satu saksi ahli yang dihadirkan. Kita lihat pemirsa apa yang disampaikan dalam persidangan. Jika saya menyampaikan keterangan ahli sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan dalam perspektif hukum tata negara diartikan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada di dalam sebuah negara. Dalam hal menentukan siapakah yang akan menjadi presiden dan wakil presiden di negara ini, Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, rakyatlah yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang yang berwenang menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden mereka. Mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihannya itu yaitu di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yakni melalui satu pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara organ yang melaksanakan pemilihan umum itu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Karena itu, maka pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam wujud menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden dalam kurun waktu 5 tahun bukanlah sekedar persoalan norma hukum yang biasa, tetapi berkaitan langsung dengan norma konstitusi. Dengan kata lain, persoalan pemilihan umum. Hal ini, pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah persoalan konstitusi. Karena itulah, jika timbul keselisihan antara para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maka lembaga yang berwenang memutus perkara tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 adalah Mahkamah Konstitusi. Ketika menyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hari ini para wakil mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan RUU tentang Mahkamah Konstitusi pada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam keadaan waktu yang amat mendesak pada waktu itu, para pembuat undang-undang berupaya untuk menyederhanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa atau perselisihan pemilihan umum menjadi semata-mata perselisihan yang terkait dengan perhitungan suara antara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan perhitungan suara yang benar menurut keyakinan pemohon. Kalau hanya ini kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan pada waktu itu, maka mendekati kebenaran kiranya apa yang dikatakan dengan saudara Dr. Margarito Kamis bahwa Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi lembaga kalkulator dalam menyelesaikan perselisihan dan hanya terkait dengan angka-angka perhitungan suara belaka. Walaupun dalam perkembangannya di MK dalam menciptakan jurisprudensi, penilaian perolehan suara itu apakah dilakukan dengan atau tanpa pelanggaran yang dilakukan secara sistematik, terstruktur, masif atau tidak. Pada hemat saya, setelah lebih satu dekade keberadaan MK, sudah saatnya membentuk undang-undang, malah MK sendiri dalam menjalankan kewenangannya untuk melangkah ke arah yang lebih substansial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan umum, khususnya dalam hal ini perselisihan pemilihan umum presiden dan wakil presiden
seperti misalnya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand, yang dapat menilai